Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, orang tua kami, para hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini tidak terputus-putus dirasakan oleh diri kita. Namun di balik nikmat itu ada keharusan bagi setiap dari kita, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu? Kita puji Allah dengan lisan kita, yakin dengan hati kita bahwa nikmat itu berasal dari Allah, dan kita wujudkan rasa syukur itu dalam ibadah kita. Mudah-mudahan jika itu kita lakukan, maka kita akan termasuk golongan yang sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikitlah hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lisan kita terus bersalawat, kita menjadi hamba yang beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebih lagi jika Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu dekat dengan beliau ketika di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita kembali duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berdoa kepada Allah agar anak cucu kita pun kelak nanti menjadi orang-orang yang mencintai majlis ilmu ini, sehingga kita bisa meninggalkan generasi-generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan ibadah sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, dan hidup dengan akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita masih berbicara tentang kejadian-kejadian dekat dengan hari kiamat.
Saya terpikir Bapak dan Ibu, telinga kita bisa mendengar atau kita bisa teringat tentang kematian dan tentang hari kiamat dalam satu hari, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah. Karena tidak sedikit Bapak dan Ibu orang-orang yang dalam satu hari itu sibuk dengan urusan dunianya, mungkin teringat mati pun tidak. Teringat mati pun tidak. Apalagi teringat dengan akan datangnya hari kiamat. Padahal 4 perkara yang diperintahkan Rasul untuk selalu diingat adalah mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Banyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Kematian. Ada lagi hadis Nabi disuruh untuk kita perbanyak, sesungguhnya kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya pada saat sujud. Banyakkanlah doamu pada saat sujud. Ketika datang hari Jumat, banyakkanlah solawatmu, kata Rasul. Ketika engkau ingin bersamaku di surga, banyakkan solat sunnahmu, banyakkan sujudmu. Maka mengingat kematian, mengingat hari kiamat, itu adalah satu dari 4 perkara yang diperintahkan Rasul untuk selalu kita ingat. Maka saya katakan Bapak dan Ibu, telinga kita dalam satu hari mendengar kiamat, dan diri kita mengingat kematian dalam satu hari, itu adalah nikmat yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini paling tidak bisa dikatakan terdiri dari 3 hal. Pertama tauhid, yang kedua adalah fikihnya, ibadahnya, dan yang ketiga adalah akhlaknya. Maka tauhid atau akidah itu mengajarkan kita bagaimana cara berpikir di dalam hidup, dan ibadah bagaimana cara menyembahkan ibadah yang benar di sisi Allah, dan akhlak bermuamalah kita sesama manusia dengan cara yang baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hakikat terjadinya hari kiamat ini hanya Allah yang tahu. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, digambarkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya gambaran yang sedikit saja. Nah, di antara rahmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya adalah tidak menjadikan hari kiamat itu terjadi spontan. Itu yang dinyatakan oleh almarhum Profesor Dr. Thaha Dusuki Al-Hubaisi, ketua jurusan filsafat, akidah dan filsafat di Universitas Al-Azhar. Di antara rahmat Allah adalah tidak menjadikan hari kiamat terjadi spontan. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan muqaddimat, memberikan pendahuluan-pendahuluan, yang mana Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pendahuluan itulah yang kita kenal dalam bahasa kita tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Tanda yang kecil ada sebahagian yang sudah kita bahas, dan tanda-tanda yang besar hampir semua sudah kita bahas. Dan tanda-tanda inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan untuk kita agar kita bisa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh itu berada di tenggorokan kita, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat.
Jadi faidah diingatkan kita dengan kejadian hari kiamat adalah untuk melembutkan hati, agar hati kita ini lembut, bisa menerima kebaikan, bisa menerima nasihat, mempersiapkan diri dengan sebaik-baik amal ibadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu jahil dengan apa yang terjadi pada akan datang. Tak ada yang tahu apa terjadi akan datang. Maka disitulah rahmat Allah yang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga digambarkanlah kepada kita beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti sebelum hari kiamat. Jadi ilmu ini Bapak dan Ibu, memang ada ilmu ini untuk diamalkan. Seperti fikih, kita kaji masalah wudu untuk kita amalkan wudu yang benar. Ilmu tauhid ini ilmu yang untuk kita fahami dan menjadi tolak ukur atau gerak berpikir kita di dalam hidup, sehingga kita berpikir tentang Tuhan itu dengan pikiran yang benar. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, banyak hal yang sudah kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Maka ada beberapa hadis pada malam hari ini akan kita ulaskan sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama kita bahas malam hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah ad-dukhan. Ad-dukhan ini kalau dalam bahasa Arab artinya itu adalah asap. Asap. Makanya dalam bahasa Arab merokok itu disebut dengan tadkhil. Tadkhil, sebuah perbuatan yang mengeluarkan asap. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dukhan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, yaitu dalam hadisnya yang pernah kita bahas sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tarau asra ayatin. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda yang mengawalinya. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wad dukhan, dan munculnya dukhan, asap, kabut. Tentunya Bapak dan Ibu, asap ini bukan asap yang biasa. Asap ini bukan asap yang biasa. Kalau asap yang biasa tidak perlu menjadi tanda-tanda hari kiamat. Tapi ini adalah asap yang sangat tebal, kabutnya sangat tebal, meliputi seluruh dunia nanti. Ada yang mengatakan bahwa ketika asap ini mengenai orang beriman hanya bersin saja. Tapi ketika mengenai orang kafir, maka asap ini akan sangat menyakitkan diri orang-orang kafir. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahaya dan tidak bahayanya asap ini bagi manusia saat itu, ini tergantung pada imannya. Kalau orang beriman tidak terlalu tidak menyakitkan. Makanya ada gambaran-gambaran sebelum hari kiamat, dia hanya menjadi azab untuk orang-orang kafir, tidak untuk orang beriman. Dan ini tidak bisa kita hukumi dengan normal. Misalnya di masjid ini kita masukkan asap misalnya, oh pasti semua kita terkena ini. Karena keadaan yang hari ini dan yang akan datang itu berbeda.
Keadaan yang hari ini dan yang akan datang itu berbeda. Dan manusia yang berpikir saat ini begini, mungkin nanti yang manusia hidup di zaman dulu itu berbeda juga. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia yang hidup di abad kedua dahulu, cara berpikir mereka dulu berbeda dengan kita yang saat ini. Dan yang saat ini pun nanti berbeda dengan yang di sana. Kehidupan di akhir zaman nanti. Kita ini mungkin bisa disebut umat di pertengahan lah. Ada umat yang dulu hidup di zaman Nabi, setelah Nabi, kita ini pertengahan. Nanti ada umat yang hidup sebelum hari kiamat nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada ayat dalam Al-Quran atau surah dalam Al-Quran itu disebut dengan surah Ad-Dukhan. Ya. Yang berbicara tentang dukhan ini, kalau kita lihat itu ada pada ayat 10 sampai 16 itu. Yang menurut sebagian ulama bahwa dukhan yang dimaksudkan Rasulullah itu sama dengan dukhan yang disebutkan Allah dalam surah Ad-Dukhan ini. Meskipun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentang makna dukhan di sini nanti ada makna yang lain. Begitulah penafsiran. Di sini kita malam Senin Pak ya, ada kajian tafsir. Itu kadang untuk memaknai satu ayat banyak penafsirannya. Satu kata ragam tafsir. Nah, ini kalau kita lihat buku-buku tafsir, ada yang memaknai bahwa dukhan di sini bukan nanti dukhan yang dimaksud Rasul sebelum hari kiamat. Ada juga yang tapi ini dukhan ya, yang diturunkan Allah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini kan ada asbab nuzulnya, yaitu pada abad ke-7 ketika orang-orang kafir Quraisy sudah sangat parah dalam menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah mendoakan. Nah, namun tidak menutup kemungkinan pula yang sebagian ulama tadi mengatakan dukhan di sini adalah dukhan yang nanti terjadi pada hari kiamat. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Hasan, ulama dari Mesir. Beliau punya kitab namanya Ahdatsun Nihayah, kejadian-kejadian di akhir zaman. Beliau menukilkan ayat ini sebagai dalil tentang dukhan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Jadi kalau kita maknakan ini kepada dukhan ini, maka kita dapat informasi. Kita hubungkan antara Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kabut ini sangat nyata dilihat oleh manusia. Yang ini meliputi seluruh manusia. Ini azab yang pedih. Ini adalah azab yang pedih. Jadi orang-orang mengatakan ini adalah azab yang pedih. Siapa yang mengatakan azab yang pedih? Nah, ini orang-orang kafir. Kalau orang beriman kena kabut itu bersin, sudah hilang sakitnya. Tapi mereka sangat tersiksa dengan asap ini. Sampai-sampai mereka berkata, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab ini. Nah, jadi kalau kita tanyalah orang di Pekanbaru sana, Bapak dan Ibu, pada saat mungkin Bapak dan Ibu pun di sana saat itu, asap yang sangat luar biasa, mereka itu terazab dengan itu. Baru segitu. Lalu bagaimana dengan kabut yang tebal nanti di akhir zaman nanti? Maka ketika membahas tentang dukhan ini, kabut ini, ada pertanyaan yang jawabannya belum ditemukan. Jawabannya hanya kemungkinan, Bapak dan Ibu. Kabut ini nanti datang dari mana asap ini di akhir zaman nanti? Apakah memang dia dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang,
atau dia merupakan hasil dari perbuatan manusia yang merusak alam ini. Di Quran tidak dijelaskan, dalam hadis tidak dijelaskan. Ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dukhan ini adalah hasil perbuatan manusia itu sendiri, atau memang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala sebagai azab bagi mereka. Dan dua-dua ini tidak menutup kemungkinan. Kedua-duanya bisa terjadi, bisa dikirimkan Allah, bisa juga atas perbuatan manusia sendiri, bahkan hutan dan lain sebagainya. Karena nanti Bapak dan Ibu, setelah nanti Dajjal mati, Ya'juj dan Ma'juj sudah musnah, hiduplah manusia 7 tahun damai. Itu setelah 7 tahun yang nanti yang banyak di dunia ini adalah orang-orang syirarun nas, manusia-manusia yang paling buruk. Manusia-manusia yang paling buruk. Apalagi ketika Allah sudah mengirimkan angin itu, angin yang mematikan setiap orang beriman, tinggallah manusia yang paling buruk. Disitulah nanti mereka menghancurkan Ka'bah. Tak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Ka'bah pun mereka hancurkan. Maka orang-orang yang buruklah yang akan tersisa di atas muka bumi ini dan akan menyaksikan tentang hari-hari kiamat, sebagaimana yang di dalam kajian tafsir, kalau kita bukalah terjemahan dalam juz amma, juz 30 itu, langit terbelah, gunung berterbangan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian ada namanya as-sawa'iq. Tadi dukhan. Itulah nanti salah satu kejadian yang sudah tidak normal lagi. Dukhan yang sangat tebal asapnya, yang menyakitkan orang-orang kafir. Baru nanti akan banyak nanti terjadi as-sawa'iq. Bayangkan Bapak dan Ibu lah masa itu. Mereka nanti ada dukhan, disebutkan di dalam, ada yang menyebutkan itu akan terjadi selama 40 hari. Kita bayangkan 40 hari cari makan pun payah. Disitulah nanti kelaparan, haus, banyak yang membunuh dan lain sebagainya. Nah, nanti akan datang lagi masa di mana hujan saja. Nanti ada hadis tentang hujan. Nah, ini al-matar, akan terjadi hujan. Nah, hujan inilah yang banyak ilmuwan mencoba untuk mengulas maknanya. Ada yang memaknai hujannya seperti biasa, hujan air, tapi derasnya luar biasa, 40 hari tak putus. Bayangkan Bapak dan Ibu, 40 hari tak putus. Ada yang mencoba memaknainya, hujannya di sini adalah hujan meteor. Berjatuhan nanti meteor itu ke bumi, disitulah nanti berhabisan teknologi. Habis teknologi, baliklah ke masa-masa awal dahulu. Tak ada listrik, tak ada lagi HP. Jadi ada memaknai hujan biasa, ada memaknai hujan meteor itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan sama yang tadi, ini hujan selama 40 hari juga. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai langit menurunkan hujan. Nah, ini kalau hujan yang biasa kayak kita saksikan hari ini, bukan hujan itu tidak menjadi tanda-tanda besar. Berarti ini hujan yang sangat bahaya, sampai tak putus-putus 40 hari. 40 hari tak putus-putus hujannya. Rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat tidak bisa memberikan naungan. Begitu juga dengan rumah-rumah yang terbuat dari bulu. Kita sekarang ini Bapak dan Ibu, banyak rumah-rumah, kalau kita lihatlah di luar sana, banyak rumah-rumah itu kalau hujan lebat saja sudah bermasukan air di rumahnya. Bayangkanlah rumah-rumah yang tidak kuat itu, kayak perumahan, kadang pasir aja sama semen 1:6, dipaku dinding masuk langsung.
Itu kalau hujan 40 hari, cobalah kita bayangkan. Kadang hujan cuma 2 jam saja sudah memasukin air. Tak ada di daerah kami sana, kalau udah hujan lebat, itu rumah dia itu sepinggang lah masuk, sepinggang lah tinggi air itu. Jadi kalau kita bayangkan 40 hari hujan itu turun, naudzubillah, sangat deras dan lain sebagainya. Ditambah lagi Bapak dan Ibu, hujan itu akan banyak petir, akan banyak halilintar dan lain sebagainya. Bayangkanlah keadaan saat itu. Dan semoga kita tak masuklah kepada orang-orang yang menyaksikan itu. Karena untuk membayangkannya saya sudah sulit, apalagi 40 hari kena kabut, 40 hari kena hujan, kena petir lagi dan lain sebagainya. Begitulah. Kenapa begitu? Begitulah dunia ini sudah lapuk. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika di perjalanan itu Nabi Muhammad melihat seorang nenek-nenek. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa itu? Itulah dunia. Sudah tua sebenarnya dunia ini. Jadi kalau sudah tua, nunggu hancurnya saja, nunggu lapuknya saja. Begitulah akan didatangkan nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang disebutkan Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan banyak terjadi halilintar ketika dekatnya hari kiamat. Sampai-sampai seorang laki-laki datang kepada masyarakat berkata, siapakah siang ini yang tersambar halilintar? Artinya saking banyaknya orang tu tinggal nanya, hari ini siapa yang kena? Itu saking banyaknya, sudah enggak aneh lagi. Saking banyaknya itu. Pertanyaan mereka, hari ini siapa yang kena? Oh, si fulan. Hari ini siapa? Si fulan. Itulah saking panjangnya. Hanya tinggal bertanya saja, siapa yang mati hari ini kena halilintar? Siapa yang mati kena ini? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan hari kiamat itu nanti ada terjadi namanya khusuf, gerhana di 3 tempat. Maka dalam kitab-kitab itu disebut dengan al-khusuf ats-tsalatsah, gerhana di 3 tempat. Dan ini sudah semakin dekatnya dengan hari kiamat. Sudah semakin dekatnya dengan hari kiamat. Setelah gerhana ini nanti ada lagi namanya api. Api itulah yang membawa manusia nanti ke mahsyar. Mahsyar ini bukan mahsyar yang di akhirat, itu nanti. Mahsyar ini adalah negeri Syam. Itulah menggiring manusia ke sana setelah terjadinya gerhana yang 3 ini. Tapi apa boleh dikata Bapak dan Ibu, bahwa ketika ini terjadi, iman tak lagi bermanfaat. Di situ baru bertaubat tidak diterima lagi. Di situ baru beriman tidak diterima lagi. Maka inilah memang azab-azab untuk orang kafir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka yang dipilih Allah untuk menyaksikan ini semua? Karena memang kalau dibandingkan kejahatan nanti sebelum kiamat Bapak dan Ibu dengan kejahatan saat ini jauh berlipat-lipat nanti yang di sana. Yang sekarang ini belum berapa kalau dibandingkan yang di sana. Maka bahasa hadis itu syirarun nas, manusia yang paling buruk nanti hidup di zaman itu. Sampai-sampai nanti manusia di situ ketika melihat kuburan, kenapa bukan aku yang di dalam kubur ini? Saking parahnya itu. Tapi yang buruk tetap semakin buruk. Semakin buruk. Bayangkanlah, begitulah Bapak dan Ibu, mereka sudah pun di hadapan mereka ayat-ayat kebesaran Allah, masih banyak juga yang tidak. Dan tentang gerhana ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, jelas kesahihannya, yaitu dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Terjadi 3 gerhana ini. Di timur terjadi gerhana, di barat terjadi gerhana, dan di Jazirah Arab terjadi gerhana. Ini timur dan barat ini apa maksudnya ini? Itu pun dikomentari oleh para ulama kita, Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan kalau barat, sanalah daerah barat, timur daerah timur. Tapi ada juga pendapat mengatakan timur di situ maksudnya adalah timurnya Madinah. Timurnya Madinah. Nabi Muhammad kan tinggal di Madinah. Ketika beliau mengatakan terjadi gerhana, karena lokasi kita ini, Bapak dan Ibu, antara Madinah sama kita di Indonesia, ini kadang hadis Nabi itu tak bisa dibawa secara makna begitu saja. Contoh, ketika Nabi mengatakan jangan kalian menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar, tapi menghadaplah kalian ke barat dan menghadaplah kalian ke timur. Itu kalau kita bawa ke Indonesia, kalau kita menghadap ke barat atau ke timur, itulah menghadap sama membelakangi kiblat. Karena di Madinah kiblat itu, Ka'bah itu tidak di sebelah barat, tidak di sebelah timur. Makanya kalau di sana orang mau membangun WC, itu cari ke selatan atau cari ke utara. Itu nggak bisa dibawa hadis itu literally ke Indonesia, karena lain geografisnya. Maka dalam hadis ini pun yang dimaksud dengan timur di sini adalah timurnya Madinah, dan yang dimaksud dengan barat adalah baratnya kota Madinah yang merupakan tempat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari kota Mekah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah setelah nanti terjadi 3 gerhana ini, baru nanti terakhir nanti ada api. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Jadi kalau dalam kitab tauhid disebut mahsyar itu banyak, bukan cuma padang mahsyar yang ada di akhirat. Nanti sebelum hari kiamat pun nanti manusia akan digiring. Artinya akan ada api mengumpulkan manusia semua ke mahsyar. Dan disebutkan bahwa mahsyar itu adalah negeri Syam. Maka ada kemungkinan lah Bapak dan Ibu, semua manusia nanti itu disatukan ke negeri Syam. Artinya memang manusia pun hidup di zaman akhir itu nanti tidak sebanyak yang sekarang. Tidak sebanyak yang sekarang. Kalau kita bawalah nanti matahari terbit dari timur, bagaimana negara lain begitu ya. Kalau kita bawa pahamnya manusia semakin sedikit berkumpul dalam satu tempat, mudah memahaminya. Begitulah sedikit teori-teori pendekatan yang memahami antara kehidupan kita zaman sekarang dengan memahami berita-berita yang akan datang, di mana kehidupan yang sekarang sama yang akan datang itu sangat berbeda. Sama dengan kehidupan yang dahulu, sama zaman sekarang kalau dibandingkan itu juga berbeda. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tinggal pembahasan adalah kalau merujuk kepada tanda-tanda kiamat, tinggallah pembahasan hari kiamat, tapi kayak saya tak sentuh situ. Karena pembahasan tentang hari kiamat itu nanti banyak mengulas Quran juz 30. Mungkin itu nanti sampai dikaji oleh profesor dalam mengkaji tafsir. Nah, untuk yang akan datang belum tahu ini mau membahas apa. Bisa jadi nanti membahas tentang tanda-tanda kiamat yang kecil, atau nanti kita akan membahas
pembahasan tentang malaikat. Kita mencoba untuk membahas tentang malaikat, asal usul malaikat dan lain sebagainya, karena pembahasan malaikat pun masuk dalam kajian tauhid, supaya kita lebih mengenal tentang pembahasan malaikat. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahanlah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dapat pula bermanfaat untuk melembutkan hati kita, agar kita semakin mempersiapkan diri kita untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.